Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Istidaiyah dengan NIM 21422120. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang rangkuman relasi antara fikih dengan sains, kebudayaan, dan gender yang didukung mengenai pembahasan tentang maqasid syariah dan moderasi fikih. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa maqasid syariah itu merupakan tujuan dari adanya hukum. Nah, di mana maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul ird, menjaga kehormatan. Nah, di sini menurut Jazir Auda ditambah satu lagi, yaitu hifdzul bi'ah, di mana artinya bukanlah lagi menjaga, akan tetapi artinya itu memelihara lingkungan. Nah, ditambahkan karena melihatan kerusakan yang ada di muka bumi ini semakin banyak, di mana manusia itu butuh instrumen hukum yang disebut dengan uh, fikih lingkungan. Nah, moderasi beragama sendiri ini merupakan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, dalam pendekatan ini digunakan untuk bertujuan menjawab tantangan-tantangan modern dengan cara yang relevan, di mana penggunaan moderasi beragama itu yang dimoderasi adalah pengamalan ajaran-ajaran agamanya, bukanlah agamanya. Nah, dalam konteks fikih, moderasi pengalaman fikih itu ada 2 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai fikih sebagai produk istihad, maka di dalam proses merumuskannya itu perlu moderasi beragama. Yang kedua yaitu mengenai isu moderasi beragama. Bukan Islam saja, akan tetapi seluruh agama. Contohnya yaitu terorisme. Nah, menurut Yusuf Qadrawi, moderasi beragama itu menekankan pada sikap toleransi yang berlandaskan pada ajaran Islam untuk bermasyarakat, khususnya masyarakat multikultural, di mana uh, memiliki tujuan untuk menunjang manifestasi Muslim yang moderat, yang tidak mudah goyah dalam mengambil sikap yang bijak. Nah, untuk pembahasan fikih dan sains di sini, fikih itu merupakan sebagai ilmu yang mengatur aspek kehidupan umat Islam. Berdasarkan Al-Quran, hadis, tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sains. Sains ini memberikan kita pemahaman tentang dunia yang lebih mendalam dan faktual. Dalam perspektif maqasid syariah itu, tujuan syariat Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan, adalah bagian dari adanya menjaga akal atau hifdul akal. Nah, di mana sains di sini akan membantu kita memahami ciptaan Allah dengan lebih baik dan menerapkan hukum-hukum fikih dengan konteks yang lebih relevan. Misalnya dalam bidang kesehatan. Nah, pengetahuan medis modern membantu kita memahami cara menjaga kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana dalam relasi fikih dan sains ini dibutuhkan yang namanya kerangka berpikir untuk menentukan hukum atas sesuatu. Yang pertama yaitu integrasi, menyatu. Contohnya ilmu falak. Yang kedua yaitu independen, artinya tidak berpengaruh dengan ketentuan fikih. Contohnya ketentuan sholat qashar dan jamak, di mana di sini faktornya itu jarak, bukanlah faktor fisik, karena bukan merupakan kepastian dari hukum. Yang ketiga yaitu sikap mendua. Sikap mendua di sini yang dibahas yaitu mengenai dialog dan konflik yang awalnya tidak ditemukan. Artinya bahwa di sini dialog dan konflik ini saling bertolak belakang. Dilakukan riset, maka ditemukan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan, asalkan tidak membahayakan. Contohnya yaitu transplantasi organ tubuh. Nah, dahulu itu diharamkan oleh para ulama-ulama. Tetapi setelah dilakukannya riset dan menemukan dengan sesuai syarat-syarat, maka diperbolehkan asalkan
tidak membahayakan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai fikih dan kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah ekspresi dari kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pendapat lain, menurut Pak Kuncoro Ningrat, selain yang diciptakan Tuhan, yang membutuhkan peran itu disebut dengan kebudayaan. Nah, wujud dari adanya kebudayaan itu adalah yang pertama, konsep. Konsep sendiri di sini yang berisikan yaitu teori-teori yang muncul dari adanya suatu penemuan. Yang kedua yaitu materi, bentuk fisik, artinya semua yang melekat. Yang ketiga yaitu aktivitas, proses aktivitas yang dilakukan seperti adanya pengajian, belajar, nyadran, dan masih banyak lagi. Nah, akan tetapi yang banyak dibahas di sini yaitu mengenai tentang materi dan aktivitas, di mana fikih itu mampu beradaptasi dengan berbagai budaya tanpa kehilangan esensinya. Nah, dalam konteks makosyid syariah, ini termasuk menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta. Misalnya dalam konteks budaya lokal yang beragam di Indonesia, praktik-praktik ibadah, muamalah bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, di mana moderasi fikih ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan budaya yang ada selama tetap dalam kerangka syariah. Nah, di dalam relasi fikih dan kebudayaan juga dibutuhkan yang namanya tahapan atau kerangka berpikir untuk dapat lebih mudah menghukumi sesuatu. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan historis, di mana artinya sebagai peneliti kita dapat mendekati objek yang ditanyakan, dipelajari, dan dijadikan riset. Riset di sini yaitu menggunakan teknik observasi. Contohnya seseorang yang mengadakan sesajen ditanyain apakah sesajen itu melanggar syariat atau tidak. Nah, dalam hal tersebut itu dinamakan bekal yang namanya analisis pengetahuan analisis dan nilai-nilai. Nah, yang kedua yaitu prinsip universal dan absolut sebagai alat kontrol. Artinya bahwa dari pendekatan historis dan riset ini dianalisis. Contohnya, apakah di prosesi nyadran itu ada suatu proses yang menduakan Allah atau menyakiti sesama manusia. Nah, itu contohnya. Dan kerangka yang ketiga yaitu pendekatan teks dan konteks. Contohnya menggali suatu hukum, menggali suatu dalil, apakah tepat objek yang dianalisis atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai fikih dan gender. Fikih dan gender. Persoalan fikih dan gender itu seringkali muncul adanya suatu perdebatan. Nah, di mana di sisi yang dibahas di sini bukanlah biologis, melainkan interaksi sosial. Akan tetapi terdapat ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang pembahasannya, yaitu apabila dilihat dari ayat ini itu secara biologis, yaitu ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dzakarin wa unsa di sini yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dari surat ini, dari ayat ini, maka eh, dari sisi biologis. Akan tetapi, jika dari surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu maskulin dan feminim. Nah, dari ayat tersebut, perempuan itu bisa dijadikan sebagai pemimpin apabila sudah memenuhi kriterianya. Nah, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang mulia, dengan hak dan kewajiban yang adil. Namun, interpretasi fikih itu yang kaku bisa menyebabkan ketidakadilan gender. Nah, di sini makosid syariah ini menekankan pada keadilan al-adl dan kemaslahan umum al-maslahah. Oleh karena itu penting untuk memahami fikih nah dalam konteks zaman sekarang dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua gender. Moderasi fikih membantu kita menafsirkan teks-teks keagamaan dengan cara yang lebih inklusif dan adil bagi para perempuan.
Nah, di mana kesimpulannya bahwa relasi antara fikih dan gender, fikih dan sains, dan kebudayaan harus dipahami dalam kerangka makosid syariah, yang mana tujuannya itu untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Nah, moderasi fikih di sini adalah kunci untuk mencapai interpretasi yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern, dalam memahami dan mengaplikasikan fikih secara modern. Nah, kita dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih baik, adil, sesuai dengan tujuan syariat yang rahmatan lil alamin. Nah, mungkin demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.